Nama saya Richard, NIM 132919011 dari jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum rangkaian elektrik modul 4 dan modul 5. Untuk percobaan yang pertama, yaitu rangkaian diferensiator, rangkaiannya susunannya adalah seperti berikut, yaitu sumber tegangan input diserikan dengan kapasitor dan resistor. Oleh karena itu, terlebih dahulu saya atur tegangan inputnya, yaitu berupa sinyal kotak dengan frekuensi 500 Hz. Untuk mengaturnya, generator sinyal saya hubungkan ke osiloskop, kemudian saya atur hingga frekuensinya 500 Hz. Dengan VPP-nya yaitu 12,28 volt. Setelah mengatur sinyal input, kemudian sinyal input dipasangkan ke rangkaian. Di sini rangkaiannya terdiri dari kapasitor 220 nanofarad yang diserikan dengan resistor 2,2 kilo ohm. Kemudian outputnya yaitu tegangan pada resistor diukur menggunakan osiloskop. Maka bagian terminal resistor ini dihubungkan ke osiloskop menghasilkan bentuk sinyal seperti berikut. Masih percobaan yang sama, yaitu rangkaian diferensiator. Hanya saja kali ini kapasitornya diganti menjadi 470 nanofarad dan resistornya diganti menjadi 4,7 kilo ohm. Kemudian outputnya yaitu masih tegangan pada resistor diukur menggunakan osiloskop menghasilkan sinyal seperti berikut. Untuk percobaan selanjutnya yaitu rangkaian integrator, rangkaiannya masih sama, yaitu sumber tegangan input diserikan dengan kapasitor dan resistor, tetapi outputnya yang diambil adalah tegangan pada kapasitor. Bisa dilihat seperti berikut. Sinyal inputnya masih sama, yaitu berbentuk sinyal kotak dengan frekuensi 500 Hz. Kemudian di sini ada kapasitor 220 nanofarad dan resistor 2,2 kilo ohm. Kemudian pada terminal kapasitor diukur menggunakan osiloskop menghasilkan sinyal seperti berikut. Selanjutnya masih rangkaian yang sama, tetapi sekarang menggunakan tegangan input berbentuk sinyal segitiga dengan frekuensi 500 Hz dan VPP-nya 4 volt. Sinyal input berbentuk segitiga tadi dihubungkan ke rangkaian, kemudian pada terminal kapasitor diukur menggunakan osiloskop menghasilkan bentuk output seperti berikut. Jika volt per diff-nya diperkecil supaya jadi lebih jelas seperti berikut. Masih percobaan yang sama, yaitu rangkaian integrator. Sekarang inputnya adalah sinyal kotak dengan frekuensi 500 Hz seperti yang sebelumnya. Hanya saja sekarang kapasitor yang digunakan adalah 470 nanofarad dan resistor yang digunakan adalah 4,7 kilo ohm.
outputnya masih sama, yaitu tegangan pada kapasitor. Kemudian pada terminal-terminalnya dihubungkan ke osiloskop, didapatkan output seperti berikut. Selanjutnya masih dengan rangkaian yang sama, hanya saja sekarang inputnya itu berupa sinyal berbentuk segitiga dengan frekuensi 500 Hz dan VPP-nya 4 volt seperti yang sebelumnya. Kemudian pada terminal kapasitornya diukur menggunakan osiloskop, menghasilkan output seperti berikut. Untuk percobaan modul 5, yaitu pengaruh frekuensi diamati pada domain frekuensi, rangkaiannya yaitu terdiri dari kapasitor dan resistor yang akan dihubungkan seri terhadap inputnya nanti. Rangkaiannya ini sama seperti rangkaian diferensiator sebelumnya, hanya saja nilai kapasitor yang digunakan di sini adalah 8,2 nanofarad dan resistornya adalah 10 kilo ohm. Pertama-tama, inputnya berasal dari generator sinyal yang menghasilkan sinyal kotak dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian outputnya diambil nanti pada bagian tegangan resistor. Setelah itu sinyal kotak yang berfrekuensi 50 Hz tadi dihubungkan ke rangkaian, kemudian pada terminal-terminal resistornya dianalisis menggunakan osiloskop, menghasilkan hasil seperti berikut. Selanjutnya, sinyal kotaknya diubah frekuensinya menjadi 500 Hz, kemudian outputnya diukur dan dianalisis menggunakan osiloskop, menghasilkan hasil seperti berikut. Selanjutnya, jika sinyal kotak frekuensinya diubah menjadi 5 kHz, maka outputnya akan menghasilkan bentuk sinyal seperti berikut. Selanjutnya, jika input sinyal kotaknya frekuensinya diganti menjadi 50 kHz, maka outputnya adalah seperti berikut. Untuk percobaan selanjutnya, rangkaian yang digunakan adalah rangkaian integrator. Rangkaiannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu resistor dan kapasitor diserikan. Di sini digunakan kapasitornya 8,2 nanofarad dan resistornya adalah 10 kilo ohm. Karena rangkaian integrator, maka outputnya adalah tegangan pada kapasitor. Kemudian diberikan input berupa sinyal kotak dengan frekuensi 500 Hz. Menghasilkan output seperti berikut. Selanjutnya, jika input sinyal kotaknya frekuensinya diganti menjadi 500 Hz, maka output yang dihasilkan adalah seperti berikut. Selanjutnya, jika sinyal inputnya frekuensinya diganti menjadi 5 kHz, menghasilkan output seperti berikut. Jika sinyal inputnya frekuensinya diganti menjadi 50 kHz, maka menghasilkan output seperti berikut. Untuk percobaan selanjutnya, masih menggunakan rangkaian diferensiator seperti sebelumnya, kapasitor dan resistor di seri, kemudian outputnya adalah dari resistor. Kemudian nilai resistornya adalah 10 kilo ohm dan kapasitornya adalah 8,2 nanofarad. Maka konstanta waktunya adalah 82 mikrosecond. Dan frekuensi cut off-nya adalah 1941 Hz. Oleh karena itu, saya sudah menyiapkan generator sinyal yang menghasilkan sinyal sinusoidal dengan VPP-nya sekitar 4 volt.
Kemudian frekuensinya adalah 1900 mendekati 1941 Hz. Selanjutnya, sinyal input dengan frekuensi 1941 Hz tadi dihubungkan ke rangkaian. Kemudian outputnya yaitu pada terminal-terminal resistor diamati menggunakan osiloskop. Karena tadi adalah frekuensi cut off, maka seharusnya VO per VI atau V output per V input adalah 0,7. Sehingga V outputnya seharusnya adalah 0,7 dikali 4 volt sekitar 2,8 volt. Didapatkan hasil yang mendekati 2,8 volt seperti berikut. Selanjutnya, jika sinyal input frekuensinya adalah 1/100 dari frekuensi cut off atau sekitar 19 Hz dan outputnya adalah dari resistor, menghasilkan output seperti berikut. VPP-nya menjadi kecil sekitar 0,6 volt dan grafiknya lurus. Ini berarti menunjukkan bahwa dia adalah high pass filter. Selanjutnya, jika sinyal inputnya adalah 1/10 frekuensi cut off atau sekitar 190 Hz, maka ini pertama saya pasang kerangkaiannya dulu. Kemudian outputnya diamati, menghasilkan output seperti ini. Ini frekuensinya jadi berantakan, tapi VPP-nya jika kita lihat sekitar 0,9 volt. Selanjutnya, jika frekuensinya diganti menjadi 10 frekuensi cut off atau sekitar 19.000 Hz, maka menghasilkan output seperti ini. VPP-nya sekitar 3,38 lebih tepatnya. Oke, jika frekuensinya diganti menjadi 100 kali frekuensi cut off atau sekitar 190.000, maka menghasilkan output seperti ini. VPP-nya sekitar 4 volt lebih atau lebih tepatnya 4,27 volt. Selanjutnya, untuk low pass filter, outputnya diambil pada terminal-terminal kapasitor. Jika frekuensi inputnya adalah 1/100 dari frekuensi cut off atau sekitar 19 Hz, maka outputnya adalah seperti berikut. VPP-nya sekitar 4 volt. Selanjutnya, jika sinyal inputnya frekuensinya diganti menjadi 1/10 frekuensi cut off atau sekitar 194 Hz, maka menghasilkan output seperti berikut. VPP-nya sekitar 3,8 volt. Selanjutnya, jika frekuensinya diganti menjadi 10 kali frekuensi cut off atau sekitar 19.400 Hz, maka dihasilkan output seperti ini. VPP-nya itu sekitar 0,4 volt. Selanjutnya, jika frekuensi input diganti menjadi 100 kali frekuensi cut off atau sekitar 194.000 Hz, maka dihasilkan output seperti berikut. VPP-nya mendekati 0, lebih tepatnya 0,03 volt.